Selamat malam, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini adalah ibadat Kamis Putih, dipimpin oleh Pendeta Emeritus Stefanus S. Trioso. Kegiatan puasa total atau berpantang mulai malam ini pukul 9 sampai dengan esok hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 3 sore. Kami mengajak anggota simpatisan GKI Tegal untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Ibadat Jumat Agung diadakan besok sore tanggal 2 April 2021 pukul 6 tanpa perjamuan kudus. Ibadat Minggu Paskah diadakan tanggal 4 April 2021 pukul 8 pagi. Ibadat Jumat Agung untuk anak-anak diadakan pada tanggal 2 April 2021 pukul 8 pagi melalui kanal YouTube GKI Tegal. Ibadat dan perayaan Paskah anak-anak pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul setengah 10 pagi melalui Zoom meeting. Semua ibadat dan perayaan kita ikuti secara online atau virtual. Bagi orang tua anak sekolah minggu, dampingi anak-anak dalam kegiatan tersebut. Demikian warta lisan malam ini. Selamat memasuki ibadat. Saudara-saudara, kami undang untuk berdiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malam ini kita memasuki ibadat Kamis Putih, mengenang Tuhan Yesus pada malam sebelum ditangkap dan disalibkan sebagai kurban untuk menyelamatkan kita. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita pada Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kita bersuka cita dapat kembali berjumpa melalui kebaktian online ini. Mengasihi adalah perkataan yang menyejukkan, memberi rasa aman, damai, sukacita, tetapi akan menjadi mulia jika diwujudkan dalam perbuatan. Mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Namun Tuhan menghendaki kita saling mengasihi, karena jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami datang dengan rendah hati dan terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan tidak bosan-bosannya mengingatkan kami, menegur kami jika kami ada pada jalan yang salah. Roh Kudus juga menolong kami untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Namun ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sering kami membiarkan kekurangan dan kelemahan kami tetap ada bersama kami, yaitu sifat kami yang egois, iri, pendendam, kekasaran kami, ketidaksetiaan kami, ketidakjujuran kami, dan sebagainya. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami ingin hidup yang lebih baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan, penuh cinta kasih. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serukan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang mengakui dosa kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita berjanji mau hidup yang baru seperti yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Sebab firman Tuhan berkata begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, damai besertamu. Ber
Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan berita dari firman Tuhan itu, mari kita mohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Ya Tuhan, sebelum kami coba memahami firman Tuhan dalam perayaan Kamis Putih ini, kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi kami, menerangi hati dan pikiran kami, agar dengan iman dan akal sehat kami dapat menerima berita dari firman Tuhan tersebut dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, yaitu mulai dari pasal 13 ayat pertama sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes pasal 13 mulai ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kemudian kita lanjutkan saudara-saudara dengan ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosiana. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Tema kebaktian hari ini adalah kerendahan hati, kemuliaan kasih. Saudara-saudara, membasuh kaki pada waktu itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh para budak kepada para tamu sebelum masuk rumah tuannya. Mengapa harus dibasuh kakinya? Karena kotor, karena debu tanah dalam perjalanan. Sehingga saudara-saudara sebenarnya membasuh kaki itu tidak punya makna apa-apa kecuali membersihkan kaki yang kotor. Demikian saudara-saudara, di tempat lain juga kita temukan ada acara-acara atau upacara membasuh kaki. Biasanya itu dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, yang muda kepada yang lebih tua, istri kepada suaminya, atau mereka dengan pangkat yang lebih rendah kepada mereka yang pangkatnya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi. Juga saudara-saudara mungkin ingat waktu sekolah di Mapram, nah junior membasuh kaki seniornya. Saudara-saudara, semua pembasuhan kaki tersebut diadakan hanya untuk mengingatkan supaya anak-anak menghormati orang tuanya. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Yang pangkatnya lebih rendah menghormati yang pangkatan atau kedudukannya lebih tinggi.
Saudara-saudara, inilah yang kita terima sebagai norma dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa kita harus menghormati yang lebih tinggi. Tetapi saudara-saudara, baru kali ini seorang guru yang terhormat dan disegani banyak orang, bahkan yang dipanggil Tuhan atau Tuan, membasuh kaki murid-muridnya. Tentu saudara-saudara, hal ini sangat mengejutkan karena bertentangan dengan norma yang ada, bertentangan dengan tradisi, bahkan mungkin bertentangan dengan perasaan dan akal sehat kita. Saudara-saudara, ini dalam bayangan saya, para murid yang melihat Tuhan Yesus membasuh, gurunya membasuh mereka, dan mereka yang mengalami, semua pasti akan jadi bingung, syok, bahkan bertanya-tanya dalam hatinya, apa maksud Tuhan Yesus berbuat seperti itu? Tertulis hanya Petrus yang coba bersikap kritis, dia menolak, tidak mau, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, apakah makna membasuh kaki ini yang ingin Tuhan Yesus sampaikan? Apa maksudnya? Apa maknanya? Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus memakai membasuh kaki sebagai ilustrasi. Ilustrasi bahwa kita harus melakukan pelayanan dengan rendah hati. Jadi ini sebenarnya satu ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, membasuh kaki murid-muridnya itu sebenarnya satu pekerjaan yang mudah, yang bisa dilakukan oleh siapapun, karena yaitu pekerjaan tangan. Kalau tangan kita sehat, kita bisa melakukan membasuh kaki. Yang penting tangannya sehat, kuat, ya bisa membasuh. Anggap saja saudara-saudara seperti membasuh kaki meja atau membasuh kaki kursi. Maka saudara-saudara, saya pernah terpikir, terlintas dalam pikiran saya, acara pembasuhan kaki yang dilakukan di gereja, apakah itu tidak hanya jadi sebuah sandiwara saja? Ya, cuma membasuh, yang kakinya mau dibasuh ya dicuci bersih-bersih. Apakah itu bukan hanya adegan sandiwara? Akan jadi sandiwara yang tidak ada artinya kalau saudara-saudara hal itu tidak dihayati benar-benar maknanya, baik oleh yang membasuh kaki maupun yang dibasuh kakinya. Tetapi saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus berbeda. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan ini bukan sekedar ilustrasi, tetapi benar-benar keluar dari penghayatannya atas apa yang segera akan terjadi terhadap dirinya. Bahwa Tuhan yang mulia akan direndahkan, akan ditangkap, dihina, disiksa, dan disalibkan sebagai orang yang terkutuk, disamakan dengan orang yang berdosa. Saudara-saudara, inilah pelayanan sesungguhnya yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia kita yang berdosa ini. Saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus pernah berkata
bahwa anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu ada di Matius 20 ayat 28. Saudara-saudara, untuk dapat melayani seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, kita harus memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak bisa melayani seperti itu. Dan kerendahan hati itu adalah keluar dari kasih yang tanpa batas. Yang mendorong motivasinya adalah kasih. Sehingga dapat merendahkan diri sedemikian rupa. Hal ini saudara-saudara dicatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya, diungkapkan demikian. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak mempertahankan kemuliaannya sebagai anak Allah. Kemuliaannya, dia tinggal di sorga yang mulia. Tapi dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Ia telah merendahkan dirinya. Karena kasihnya, maka ditinggalkannya kemuliaannya itu. Dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, inilah makna ilustrasi membasuh kaki yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melayani dengan rendah hati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya dan kita sekalian meneladan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan, yaitu melayani dengan rendah hati. Saudara-saudara, melayani dengan kerendahan hati itu tidak mudah. Sebab saudara-saudara, semua orang termasuk kita inginnya kalau melayani ya minta dihargai. Kalau tidak dihargai rasanya kurang afdol. Saudara-saudara, hanya pelayanan yang keluar dari kerendahan hati itu adalah pelayanan yang didorong oleh kasih. Seperti Tuhan Yesus yang tidak membutuhkan pujian dan penghargaan, dia melayani. Ada contoh yang menarik yang mungkin saudara sudah sering dengar, yaitu Mother Teresa. Mother Teresa di India. Dia melayani orang sakit, melayani orang yang terlantar dengan rendah hati, merawat mereka. Kok maunya melakukan itu? Semua itu didorong oleh kasihnya, yaitu kasih yang dari Tuhan. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Yang penting orang-orang yang dikasihinya itu bisa ditolong. Sama sekali dia tidak mencari pujian. Ada orang yang memuji atau tidak ada orang yang memuji, dia tetap akan melayani. Saudara-saudara, itulah melayani dengan rendah hati. Selanjutnya saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya memberi teladan melayani dengan rendah hati, tapi Tuhan Yesus juga mewajibkan para muridnya untuk saling melayani. Saudara-saudara, kita baca ya, supaya jelas sekali ayat 12 sampai ayat 15. Tuhan Yesus mewajibkan hal ini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara, jelas sekali di sini maksud Tuhan Yesus memberikan teladan, membasuh kaki murid-muridnya supaya mereka juga mau, bahkan wajib membasuh kaki mereka, saling membasuh kaki mereka. Tuhan Yesus mewajibkan mereka melakukan itu kalau mereka mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan mereka. Jadi saudara-saudara harus mau, ya, sebagai murid Tuhan Yesus itu saling membasuh kaki. Saudara-saudara, tentunya bukan maksud Tuhan Yesus lalu mereka saat itu benar-benar suruh ambil basi, kasih air, lalu saling membasuh kaki seperti acara youth camp, saling membasuh kaki di antara para peserta. Tapi saudara-saudara, supaya mereka mau saling melayani dengan rendah hati sebagai saudara. Maksud Tuhan Yesus, supaya jangan lagi di antara mereka ada masalah. Karena pernah ada masalah, siapa yang paling besar di antara kami? Siapa yang paling terkemuka di antara kami? Tapi hendaklah mereka masing-masing menganggap yang lain adalah saudaranya, yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, terus terang sangat disayangkan, banyak saudara seiman yang minta dilayani, minta diperhatikan, minta disapa, minta di ini itu. Pokoknya dilayani oleh saudara seimannya, tapi tidak mau melayani. Contoh saudara-saudara, pernah terjadi seorang penatua, ketika dia berjumpa anggota jemaat di mall, ya saya tidak sebutkan tempatnya di mana. Ternyata penatua itu ketemu kok tidak nyapa. Padahal anggota jemaat ini rajin ke gereja, duduknya bahkan agak depan dia itu. Tapi entah mengapa penatua itu tidak mengenali si anggota jemaat ini. Akibatnya apa saudara-saudara? Anggota jemaat tersebut tersinggung, merasa tidak dihargai, merasa tidak dilayani dengan baik sebagai saudara seiman. Gimana saudara-saudara? Kalau saudara seiman itu rendah hati, saya kira nggak akan terjadi. Dia marah, tersinggung. Dia bisa menerima peristiwa itu dengan hati yang penuh maaf. Mungkin ya lupa. Mungkin memang ya orang bisa sibuk atau tidak melihat dengan jelas dan sebagainya. Kalau dia rendah hati saudara-saudara, bukankah dia harusnya menapa lebih dulu? Hei Pak Penatua, kalau udah tahu namanya, hei Pak Penatua, selamat siang. Saya Stefanus, saya anggota GKI Tegal. Oh pasti saya, oh iya, aduh ini, wah, lalu bersuka cita mereka bertemu saudara seimannya. Tidak akan terjadi apa-apa kalau saling mau melayani. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mewajibkan mereka saling melayani, ditambah dengan rendah hati. Nah saudara-saudara,
masih dalam rangka perjamuan terakhir dengan pembasuhan kaki tersebut, Tuhan Yesus lalu memberikan satu perintah baru. Kita baca ayat 34 dan 35. Demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, saling mengasihi itu adalah identitas pengikut Tuhan Yesus. Identitas murid-murid Tuhan Yesus. Identitas orang Kristen. Identitas gereja Tuhan, yaitu saling mengasihi. Ini nggak boleh hilang, saudara-saudara. Dan ini harus terus dikembangkan. Saudara-saudara, komunitas yang baru pada waktu itu yang dipimpin oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan, dengan cepat dikenal oleh masyarakat karena persekutuan mereka yang begitu indah. Mereka hidup bersama, saling mengasihi satu terhadap yang lain. Saudara-saudara, inilah ciri khas gereja Tuhan. Saudara-saudara, tapi sayang, ciri khas ini sering tidak dinampakkan oleh gereja, tapi yang dinampakkan sisi yang lain, yang sisi gelap. Sering, saudara-saudara, gereja itu mau dipecah oleh iblis, sehingga terjadi perpecahan. Biasanya perebutan apa? Perebutan tahta dan harta. Sungguh, saudara-saudara, hal ini sangat merusak citra gereja sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain. Saudara-saudara, COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung bisa menjauhkan kita dari saling mengasihi. Karena makin jarang ketemu, dipisahkan oleh COVID ini. Mungkin bukan memecah kita, tapi melemahkan kasih kita. Komunikasi pun sering terhambat. Bahkan mungkin kita malas berkomunikasi dengan HP atau telepon, sehingga kasih itu menjadi lemah, tidak terwujud dengan baik. Nah, saudara-saudara, adalah tantangan bagi kita. Bagaimana dalam masa COVID-19 ini kita tetap dapat mewujudkan identitas kita, yaitu sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saling mengasihi. Amin. Saudara-saudara, mari saya ajak untuk melihat, mendengarkan video dengan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Biarlah kita dapat lebih memahami dan meresapi apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah,
Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Mari saudara-saudara, kita naikkan doa syafaat. Tuhan yang sudah melayani kami, Tuhan yang sudah membasuh dosa kami. Dengan penuh syukur kami datang kepada Tuhan. Hari ini telah diingatkan oleh firman Tuhan untuk melayani dengan rendah hati. Untuk hidup saling mengasihi, karena Tuhan telah mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan untuk majelis jemaat dan badan pelayanannya, agar tetap bersemangat melayani melalui kegiatan-kegiatan gerejawi, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Penatua Iwan Kurniawan telah dinyatakan layak menjadi pendeta GKI dalam persidangan Majelis Kasis ke-26 yang lalu.
Kami mohon penyertaan Tuhan untuk proses selanjutnya, sampai saatnya Penatua Iwan Kurniawan ditabiskan sebagai pendeta. Ya Roh Kudus, bimbing dan siapkanlah Penatua Iwan, supaya dapat melayani dengan kerendahan hati di Jemaat GKI Tegal. Kami berdoa untuk persiapan perayaan Jumat Agung dan Paskah melalui online. Ya Roh Kudus, peliharakanlah iman kami melalui pelayanan kebaktian-kebaktian tersebut, supaya iman kami tetap teguh, semangat pelayanan kami tidak kendur, hidup kami selalu dibarui dari hari ke hari. Ya Tuhan, kami selalu ingat pada negara dan bangsa kami yang menghadapi berbagai macam persoalan yang berat. Kami mohon kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan atau mengatasi persoalan yang ada dalam bidang ekonomi, keamanan, kerukunan, dan terhadap kelompok-kelompok yang menimbulkan keresahan, yang menghambat kemajuan negara kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan doa syafaat kami hanya kepada tangan Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bangkitlah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah.
Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.